Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumat Ugusko dari Prenjas 2A NPM 192191025. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar motorik. Nah, yang pertama, motorik. Motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan setiap manusia yang dilakukan oleh tubuh manusia. Selanjutnya, yaitu ada teori belajar motorik. Pada dasarnya, belajar motorik merupakan suatu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan gerak makhluk hidup atau manusia yang lebih optimal dan efisien. Jadi setiap gerakan manusia yang dilakukan oleh manusia menggunakan gerakan motorik itu lebih simpel dan lebih mudah. Sehubung dengan hal tersebut, perubahan keterampilan gerak dalam belajar gerak merupakan indikasi terjadinya proses belajar gerak yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, keterampilan gerak yang diperoleh bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kematangan gerak, melainkan juga ada faktor proses belajar gerak dari manusia tersebut. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan motorik. Nah, yang pertama itu ada kematangan saraf. Jadi kematangan saraf itu kemampuan anak setiap orang itu pasti berbeda-beda melakukan gerakan motorik yang ditimbulkan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan manusia tersebut. Pada waktu manusia dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan motorik. Pada usia kurang dari 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Nah, yang kedua ada urutan. Pada usia 5 tahun, anak memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks. Yaitu adalah kemampuan untuk menyempurnakan setiap gerakan dengan seimbang, seperti berlari, melompat, mengendari sepeda, dan bermain. Nah, di dalam urutan itu ada urutan pertama dan urutan kedua. Urutan pertama disebut pembedaan yang mencakup perkembangan gerakan anak yang kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah dengan fungsi gerakan motorik. Urutan yang kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan anak dalam memadukan setiap gerakan yang dimiliki dengan koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari, berhenti, melempar, menangkap, dan lari maju mundur. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi yaitu teori hedonisme yang berhubungan dengan senang atau gembira. Jadi anak pada usia 5-10 tahun itu hanya mempunyai perasaan senang, gembira, dan menangis. Terus
Begitu juga dengan anak kematangan motorik yang memotivasi anak untuk melakukan aktivitas motorik yang lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas fisik yang meningkat dengan tajam. Anak-anak seakan tidak mau berhenti bermain, melakukan aktivitas fisik menggunakan otot-otot kasar dan halus. Yang keempat, ada pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar dari perkembangan yang didasari oleh latihan dan pendidikan dari setiap orang tua yang diajarkan kepada anaknya. Pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dan suasana riang gembira anak tersebut. Yang kelima, ada praktik. Praktik adalah beberapa kebutuhan anak di usia dini yang berkaitan dengan perkembangan gerakan motorik anak tersebut. Dalam praktik itu ada 5 menurut Bacher dan Reed pada tahun 1959, yaitu ada ekspresi melalui gerakan, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak tersebut, kegiatan yang berbentuk drama, kegiatan yang berbentuk irama, dan banyak latihan motorik kasar ataupun motorik halus. Aspek belajar gerak motorik. Nah, pada usia 3 tahun, anak memiliki kekuatan fisik yang mulai berkembang, tetapi rentan terhadap konsentrasinya yang pendek dan cenderung berpindah-pindah tergantung mood anak tersebut. Pada usia 5 tahun, rentang konsentrasi anak menjadi agak lama, kemampuan mereka dalam berpikir juga cukup kuat dan dapat memecahkan masalah juga semakin berkembang. Anak dapat memusatkan tugas dan berusaha untuk memenuhi standar mereka sendiri. Nah, perkembangan anak dari 3 sampai 5 tahun, anak bisa dipantau dengan melakukan tes-tes yang dilakukan melalui perkembangan motorik adalah tes Denver. Tes ini membagi perkembangan anak menjadi 4, yaitu perkembangan personal, perkembangan bahasa, dan perkembangan motorik kasar serta perkembangan motorik halus. Pada anak usia 1 sampai 2 tahun, yaitu perkembangan motorik kasar ada berjalan sendiri, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi, menendang bola, melompat, berjalan mundur beberapa langkah. Sedangkan motorik halus yaitu memegang alat tulis seperti pulpen, pensil, penghapus, penggaris, membuat coretan bebas yaitu seperti menggambar, menyusun menara dengan 3 balok, memegang gelas, meniru garis vertikal atau horizontal, dan membalik halaman buku walaupun belum sempurna, serta sering sekali untuk menyobek kertas. Pada anak usia 2 sampai 3 tahun, yaitu motorik kasarnya berjalan sambil berjinjit, melempar dan menangkap bola, menari, dan naik turun anak tangga atau tempat yang lebih tinggi. Motorik halusnya yaitu meremas kertas, melipat kertas, menggunting kertas menggunakan gunting, serta koordinasi jari tangan yang sudah cukup untuk memegang benda tipis seperti sendok, piring, dan sikat gigi. Pada anak usia 3 sampai 4 tahun, anak memiliki perkembangan motorik kasar. Yang pertama adalah berlari,
sambil membawa sesuatu yang ia sukai, naik turun anak tangga, terus melompat dan meniru gerakan sederhana yang dilakukan orang lain ketika dia melihat gerakan tersebut. Motorik halusnya yaitu menuangkan air, pasir, biji-bijian, dan memasukkan benda-benda kecil ke dalam botol, serta menggunting kertas mengikuti pola garis yang sudah ada di kertas tersebut. Terus kesempurnaan untuk merespon. Banyak kesempatan untuk merespon merupakan faktor dominan mempengaruhi penguasaan saat pembelajaran berlangsung. Ini merupakan suatu dari beberapa penelitian yang dilakukan di sekolah. Dengan kata lain, siswa harus termotivasi untuk mencapai tujuan belajar yang optimal. Adanya umpan balik dalam pembelajaran merupakan suatu yang sangat diperlukan. Tanpa adanya umpan balik, proses belajar tidak akan terjadi. Sebagai contoh adalah jika siswa diminta untuk menggambar sebuah garis sepanjang 30 cm tanpa kemudian diukur kebenarannya dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, yaitu keterampilan gerak agal. Agal adalah gerakan yang di dalam pelaksanaannya melibatkan otot besar sebagai basis gerakan utama. Yang kedua ada klasifikasi gerakan halus, yaitu keterampilan gerakan halus adalah gerakan yang pelaksanaannya menggunakan otot-otot halus sebagai basis utama. Gerakan tersebut sebagai contoh menggambar, mewarnai, menulis, tegak bersambur. Klasifikasi berdasarkan pada titik awal, yaitu ada 3 gerakan. Yang pertama, keterampilan gerak distrik, yaitu keterampilan gerak distrik adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas, yaitu titik awal dan titik akhir gerakan tersebut. Keterampilan gerakan serial adalah keterampilan gerak yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Dan yang ketiga ada keterampilan gerak kontinu, yaitu keterampilan gerak yang tidak mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakan tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar gerak. Yang pertama adalah memahami apa yang dipelajari. Kejelasan mengenai tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh anak tersebut untuk membantu aktivitas pembelajaran atau efektivitas pembelajaran tersebut dengan memberikan stimulus. Meskipun sederhana, pemberian stimulus merupakan langkah besar untuk memberikan kesusahan dan pencapaian pengertian makna dari pembelajaran terhadap anak tersebut. Yang kedua ada kesempatan untuk merespon. Banyak kesempatan untuk merespon merupakan faktor dominan yang mempengaruhi penguasaan saat pembelajaran berlangsung. Hal ini merupakan suatu hasil dari beberapa penelitian yang dilakukan di sekolah-sekolah tersebut. Sekian pembahasan dari teori belajar gerak motorik yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena di sini saya juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.